Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan kami ciptakan untuk para penyandang tunanetra, di mana aplikasi ini kami beri nama Your Travel Guide. Dalam dalam penciptaan aplikasi ini, saya tidak sendirian. Saya memiliki tim yang terdiri dari 4 orang. Di antaranya, saya sendiri, Iqbal Firmansyah Dinda, dengan PM 2107111485, dan selanjutnya teman saya. Dan saya Rayandi Febrian dengan NPM 2107111440. Saya Sandra ini dengan NPM 2107111552. Dan saya Jordandi Febrianto dengan NPM 2107111564. Permasalahan yang kami lihat yaitu para penyandang tunanetra memiliki keterbatasan, terutama saat ingin berpergian atau menuju ke suatu tempat dengan sendirian. Mereka masih sangat perlu bantuan kepada orang lain. Tidak seperti kita yang dapat melihat, mereka membutuhkan bantuan kita dan juga alat bantu seperti tongkat. Hal inilah yang kami lihat sebagai permasalahan dalam kasus ini. Selanjutnya, akibatnya. Untuk yang pertama, penyandang tunanetra tidak dapat dengan luasa bepergian menuju suatu tempat, yang mana harus dibantu oleh orang lain. Yang kedua, selalu bergantung pada orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama ketika hendak menuju suatu tempat. Yang ketiga, solusi. Setelah melihat dari permasalahan dan akibat tadi, kami menawarkan sebuah aplikasi berbasis mobile pada smartphone yang dapat membantu penyandang tunanetra dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat atau rutinitas sehari-hari di lingkungan sekitar yang dilengkapi dengan smart stick, sehingga lebih memungkinkan penyandang tunanetra untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Referensi aplikasi. Referensi aplikasi kami yang pertama yaitu ToolMap for Blind. Jadi di aplikasi ToolMap ini, di mana dalam aplikasi bisa menunjukkan info tentang lokasi, lalu sebagai penunjuk jalan, dan user experience-nya juga mudah. Namun, aplikasi ToolMap ini memiliki kekurangan, yaitu di mana penunjuk arah sering error. Lalu untuk fitur emergency call juga tidak ada. Ditambah lagi, terkadang petunjuk yang ditunjukkan itu seringkali membingungkan penggunanya. Selanjutnya yang kedua, Vision untuk orang tunanetra. Di aplikasi Vision ini terdapat banyak sekali fitur, seperti deteksi benda, lalu ada membacakan teks, menjadi tempat, deteksi warna, dan lain-lain. Tetapi, aplikasi Vision ini meskipun memiliki banyak fitur, memiliki kekurangan juga, yaitu di mana aplikasi ini berbayar. Tidak ada versi trialnya. Jadi, pengguna harus langsung membayar untuk dapat menggunakan aplikasi. Lalu, sensor deteksi benda juga seringkali error. Lalu, untuk fitur membaca juga terkadang error, di mana tidak bisa melakukan foto secara live, harus dari galeri. Selanjutnya, aplikasi yang ketiga, yaitu Lazarilo, GPS for Blind. Nah, untuk aplikasi Lazarilo hampir sama dengan ToolMap, yaitu dapat menunjukkan lokasi, lalu bisa menunjukkan rute, dan lain-lain. Tetapi, aplikasi Lazarilo memiliki banyak kekurangan, di mana terkadang aplikasinya sering error, dan masih banyak masalah bug lainnya. Baik, selanjutnya, alasan kenapa aplikasi ini diciptakan. Yang pertama, easy to use. Aplikasi ini mudah digunakan, karena di aplikasi ini si pengguna hanya menekan tombol pada smart stick dan aplikasi membantu melalui suara. Dan yang kedua ada user friendly, yang mana tampilan yang simpel dan fitur-fitur yang lengkap seperti pemberitahuan cuaca dan fitur maps yang sangat membantu, yaitu fitur emergency. Dengan panduan suara pada aplikasi ini mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Di sini kami akan menjelaskan alur flowchart yang berjalan di aplikasi kami. Next. Oke. Yang pertama, jika pengguna sudah mendownload aplikasi, akan muncul fitur registrasi atau login. Jika pengguna sudah pernah login sebelumnya, maka pengguna akan langsung masuk ke halaman home screen. Apabila belum, pengguna wajib registrasi terlebih dahulu dengan mengisi nama, alamat, dan nomor HP. Setelah itu, verifikasi, dan selanjutnya verifikasi PIN. Apabila PIN salah, maka
pengguna harus masuk kembali ke tampilan registrasi awal. Apabila PIN benar, maka pengguna akan masuk ke verifikasi 2 dan akan langsung masuk ke tampilan screen. Setelah itu akan muncul notifikasi untuk mengaktifkan data seluler, GPS, dan juga Bluetooth. Apabila pengguna belum mengaktifkan fitur tersebut. Selanjutnya, setelah di tampilan home screen ini akan muncul 3 fitur. Yang pertama, penunjuk jalan atau navigasi. Yang kedua, emergency call. Yang ketiga, laporan cuaca. Emergency call ini, pengguna harus mengisi nomor yang dapat dihubungi terlebih dahulu di fitur emergency call. Selanjutnya, laporan cuaca. Laporan cuaca akan diberitahukan melalui suara kepada pengguna secara langsung ketika pengguna sudah memasuki tampilan home screen. Setelah itu, petunjuk jalan atau navigasi. Pengguna dapat menentukan tujuan dengan menggunakan suara atau mengisi manual. Mengisi manual ini tentu tidak dapat dilakukan oleh pengguna yang menyandang disabilitas tunanetra. Maka fitur menentukan tujuan secara manual hanya dapat dilakukan oleh manusia normal atau penyandang tunanetra membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Selanjutnya, setelah menentukan tujuan, baik melalui suara ataupun manual, secara otomatis aplikasi akan menunjukkan ke Google Maps dan menunjukkan arah yang akan dituju. Nah, selanjutnya di tongkat pintar ini ada 2 tombol, yaitu tombol on-off dan tombol darurat. Nah, jika pengguna merasa sudah tersesat atau merasa kebingungan, bisa menghidupkan tombol darurat ini. Nah, nanti tombol darurat ini akan otomatis menghubungi nomor yang sudah di-input tadi dengan cara mengirim lokasi pengguna melalui WhatsApp. Nah, untuk tombol on-off-nya, jika sudah dihidupkan, langsung akan otomatis terkoneksi dengan aplikasi. Dan akan ada 2 sensor, yaitu sensor ultrasonik dan sensor warna. Sensor ultrasoniknya yaitu database benda atau rintangan keadaan rintangan dan benda-benda. Untuk sensor warna yaitu database tracking mode, yaitu yellow line dan zebra cross. Nanti dua-duanya akan melaporkan dalam bentuk suara kepada pengguna. Nah, yang selanjutnya, mock up your travel guide. Yang pertama, ini tampilan awalnya. Hello. Nanti kalian akan disambut dengan hello dan logo your travel guide. Nah, nanti ini akan langsung ada suara yang ngomong, hello, welcome to aplikasi your travel guide. Nah, nanti langsung bisa next. Nah, selanjutnya yaitu ada tampilan sign up dan login. Jika kalian sudah pernah mendaftar, langsung login. Jika belum, bisa sign up dulu. Yang login, kalian bisa memasukkan nomor dan memasukkan passwordnya. Yang selanjutnya, jika belum pernah login, kalian harus mendaftar dulu dan memasukkan nama, umur, alamat, nomor telepon. Setelah itu, baru sign up. Nah, setelah itu, kalian akan dikirim PIN untuk verifikasi nomor ke nomor yang kalian tuju. Jika merasa nomor yang kalian masukkan salah, bisa untuk edit dulu. Jika sudah benar, langsung klik yes. Selanjutnya, pada layer ini memasukkan kode yang diberikan melalui SMS. Jika tidak menerima kode, dapat mengklik Send Receive SMS. Selanjutnya, membuat password oleh pengguna. Setelah membuat password, next, maka muncul notifikasi cara penggunaan yang akan dijelaskan melalui suara. Jika pengguna kurang jelas, dapat diulangi dengan mengklik repeat. Jika kiranya sudah, klik OK. Selanjutnya, masuk ke tampilan menu. Di menu ini terdapat 3 fitur, yaitu navigasi, emergency, dan pemberitahuan cuaca. Jika pengguna mengklik tombol pada smart stick, aplikasi dapat menjelaskan melalui suara fitur-fitur di aplikasi ini.
Selanjutnya pada bagian kiri atas itu merupakan icon profil. Masuk ke layar profil. Di sini pengguna dapat memasukkan foto, selanjutnya nama, umur, dan alamat rumah. Selanjutnya, jika muncul notifikasi please activate mobile data GPS dan Bluetooth, itu tandanya kondisi smartphone tidak terkoneksi dengan internet, GPS-nya mati, dan Bluetooth-nya juga mati, tidak terkoneksi dengan smart stick. Maka akan muncul notifikasi seperti itu, di mana notifikasi itu akan dibacakan. Lalu selanjutnya, ketika pengguna mengklik tombol weather, maka akan langsung ditampilkan ada kecepatan angin, lalu ada temperatur udara, lalu ada jarak pandang juga. Nah, nanti semuanya ini akan dibacakan secara otomatis oleh smartphone. Selanjutnya, klik tombol emergency, maka akan muncul tampilan nomor seperti itu, di mana nanti nomor itu harus dimasukkan ke nomor yang dituju. Nah, setelah mengeklik OK atau mengeklik tombol pada stick, maka akan langsung diarahkan untuk menelpon nomor yang sudah dimasukkan tersebut. Dan tampilan seperti ini, dan di mana sekaligus juga akan menge-share lokasi terkini si pengguna itu kepada nomor telepon yang dituju. Nah, di sini tampilan Maps. Maps ini merupakan tampilan dari fitur navigasi atau petunjuk arah. Selanjutnya, apabila pengguna menekan fitur Tap and Say, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, pengguna akan dilaporkan bahwa aplikasi telah terkoneksi melalui Bluetooth dengan tongkat. Selanjutnya, apabila pengguna ingin menuju suatu tempat, bisa menggunakan suara ataupun secara manual. Seperti yang telah dijelaskan tadi di awal, pengguna dapat menggunakan suara dengan langsung berbicara tujuan yang ingin dituju. Maka secara otomatis akan tampilan Google Maps akan menunjukkan arah yang akan dituju. Apabila pengguna membutuhkan bantuan orang lain secara manual, maka orang lain dapat menentukan tempat secara manual, yaitu deketik, dan akan langsung memberitahu alur atau jalan yang akan dituju. Berikut ini desain smart stick yang akan kami buat. Desain ini kami buat dengan bentuk pada bagian bawah terdapat roda dan bagian atas diberikan pegangan agar mempermudah pengguna saat menggunakannya. Selanjutnya penjelasan mengenai bagian pada smart stick. Yang pertama, tombol emergency. Fungsi tombol emergency yaitu ketika pengguna tersesat atau terjadi kendala, dapat memencet tombol emergency agar aplikasi dapat menghubungi keluarga sesuai dengan nomor yang sudah diinputkan pada aplikasi. Kedua, tombol pilih. Fungsi tombol pilih yaitu ketika pengguna saat masuk ke aplikasi, pengguna dapat menjalankan aplikasi melalui tombol pilih ini. Ketika masuk menu, pengguna dapat mengklik atas bawah dan aplikasi menjelaskan ikon yang dipilih. Selanjutnya, tombol on off. Tombol on off ini terdapat pada bagian bawah pegangan. Selanjutnya, tongkat ini memiliki dua sensor. Yang pertama, sensor tempat atau sensor ultrasonik. Yang kedua, sensor warna yang terdapat pada bagian atas roda. Dan itulah pemaparan dari aplikasi yang akan kami ciptakan dan juga alat bantu berupa smart stick. Nah, di sini untuk aplikasi itu sendiri gratis. Pengguna dapat menginstalnya melalui Play Store, App Store, maupun platform lainnya untuk mendownload. Sedangkan untuk smart stick ini, pengguna harus membelinya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.